Haleluya, shalom, shalom kepada semua yang mengikuti service kita pada malam ini, sama ada offline atau rebroadcast nanti di YouTube. Selamat malam, haleluya. Mari kita mulakan service kita pada malam ini dengan bacaan doa, haleluya. Bapa di surga, kami berterima kasih pada malam ini ya Tuhan, karena Engkau telah mengumpul kami sekali lagi ya Bapa. Kami ingin mengucap terima kasih kepadamu ya Tuhan untuk hari yang indah ini ya Bapa, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa agar malam ini ya Bapa, kuasa-Mu akan mengurapi kami ya Bapa di tempat ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada pada malam ini ya Bapa, Engkau berkati kami ya Tuhan, Engkau jamah kami dengan firman-Mu pada malam ini ya Tuhan. Engkau akan mengubah hidup kami ya Bapa, haleluya. Berkati kami ya Bapa pada masa ini yang kami akan menyembah-Mu dan juga mendengar firman-Mu ya Tuhan, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ada yang siap untuk mujizat pada malam ini? Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku janji jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segala jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya.
ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir Terima kasih ya Bapa. Engkau bersama kami pada malam ini ya Bapa, di dalam service kami ini ya Tuhan. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi namamu ya Bapa. Kami ingin berterima kasih padamu ya Bapa. Haleluya. Atas perlindunganmu ya Tuhan dalam hidup kami. Atas perubahan yang Engkau akan lakukan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami puji namamu.
Kami tinggikan nama-Mu ya Bapa, haleluya. Berkati kami pada malam ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, haleluya. Haleluya. Amen. Terima kasih Shekinah. Puji Tuhan, setiap minggu kami tag team ya. Puji Tuhan, karena keadaan pada kali ini tidak mengizinkan kita untuk berkumpul secara fisikal, tapi puji Tuhan kita boleh berkumpul secara virtual ya, atau online. Praise God. Ya, gereja Tuhan seperti tadi pagi saya kongsikan, gereja Tuhan tetap ada, gereja Tuhan tetap berdiri, gereja Tuhan tetap hidup, karena kita adalah gereja Tuhan. Katakan amin dan amin. Kita adalah gereja Tuhan. Bangunan atau gedung bukanlah gereja Tuhan, tapi kita adalah gereja Tuhan Yesus Kristus. Jadi sama ada di dalam gedung atau di mana kita berada, Tuhan Yesus berkata, kalau ada 2 atau 3 berkumpul di dalam namaku, aku akan berada di tengah-tengah mereka. Jadi di sini saya dengan Shekinah kami 2 orang. Jadi kamu ada di situ, saudara-saudari ada di situ, dalam rumah Anda, keluarga Anda. Yesus berada di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Malam ini kita ada perjamuan kudus. Dan ini pertama kali saya adakan perjamuan kudus secara online. Kita pergi ke Yohanes 6. Dan saya akan baca dari ayat 53. Ya, kalau ada roti dan anggur kita sediakan. Ya, saya ada di sini roti dan anggurnya. Maaf ya, saya tidak ada meja di depan saya. Puji Tuhan. Sekarang ini oke. Oke, puji Tuhan. Good. Yohanes pasal 6 ayat 50, dari ayat 53 ya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Haleluya. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup olehku. Makan Yesus, minum Yesus, darah daging Yesus, bermaksudnya kita mengambil bagian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, malam ini kita ingat firman Tuhan Yesus ini, bahwa kalau kita makan dagingnya, minum darahnya, mengambil bagian di dalam kehidupan Yesus, Yesus ada di dalammu, engkau berada di dalam Yesus. Kata Yesus, kita akan memiliki hidup yang kekal. Dia akan membangkitkan kita dari pada akhir zaman, dan juga kata Yesus, kita hidup olehnya. Pentingnya mengambil bagian dalam Yesus. Jadi kita melakukan ini untuk mengingati kebaikan Tuhan. Yesus sengsara bagi kita, mati, disalibkan, dikuburkan, bangkit kembali untuk menebus dosa kita dan memberikan kita suatu hidup yang baru, hidup yang kekal, hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh sukacita, sesuatu hidup yang luar biasa. Hidup oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita boleh pegang roti dan anggur di tangan Anda, dan sama-sama kita berdoa. Bapa, Engkau berkati kami, berkati anak-anak-Mu malam ini. Kami, Tuhan, melakukan ini perjamuan kudus untuk mengingati kebaikan Tuhan, mengirim anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mati bagi kami. Tubuhnya diremukkan, darahnya dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kami, mengampuni kami dari segala dosa dan kejahatan, memberikan kami hidup yang baru. Bapa, kami puji nama-Mu. Terima kasih karena kami mengambil bagian di dalam Yesus. Yesus berada dalam hidup kami, dan kami berada dalam kehidupan Yesus.
Terima kasih hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau berkati roti dan cawan ini Tuhan. Berkati Tuhan melambangkan tubuh Yesus dan darah Yesus. Berkati saat kami minum dan makan ini Tuhan, biarlah hadirat-Mu datang ke dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita makan roti dan minum anggur sama-sama. Haleluya. Bless your name. Haleluya. Haleluya. Amen. And amen. Kita juga malam ini mengambil uang persembahan kita. Puji Tuhan karena kebaikan Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Ya. Saat-saat dalam keadaan seperti ini, ya di Malaysia makin parah ya, sudah mencecah 17.000 lebih, dan mereka juga prediksi atau mereka anggarkan bulan September nanti akan naik lagi sehingga 24.000 lebih. Tapi kita berdoa itu tidak akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa supaya pandemik ini akan dipatahkan, virus ini akan dipatahkan. Doa sama-sama, satukan hati kita, iman kita, doakan, satukan doa kita di Malaysia ini, ya, supaya pandemik ini dipatahkan. Bukan di Malaysia saja, tapi di seluruh dunia. Kita berdoa keselamatan akan datang dari tempat di mana Tuhan akan benarkan. Mungkin ada jawaban, mungkin ada obat, mungkin ada vaksin, mungkin ada penyelesaian. Itu terpulang daripada pekerjaan Tuhan dan hikmat Tuhan. Tapi tanggung jawab kita adalah berdoa. Berdoa kepada Tuhan, berikan keselamatan Tuhan. Tuhan kirimkan pertolongan, kirim Tuhan. Selamatkan umat-Mu yang banyak meninggal. Sedih ya, kemarin saya dapat berita teman saya satu dari sekolah Alkitab yang sama juga meninggal karena COVID, ya, sangat menyedihkan. So puji Tuhan. Di saat-saat yang susah ini, inilah saat-saat kita untuk arahkan hati kepada kita kepada Tuhan, dan salah satu cara kita lakukan adalah memberi kepada Tuhan, ya. Jadi mari kita beri kepada Tuhan malam ini. Siapkan pemberian persembahan kita bagi jemaat gereja. Kita setia dengan persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan. Okay? So be faithful with your tithes and offering. Supaya Tuhan sentiasa bekerja dalam hidup kita, membuka pintu langit di surga, memberikan kita suatu pemberian yang luar biasa. Kita panggil divine supply, divine provisions of God, ya, divine. So suatu pemberian Allah yang ilahi, yang surgawi, luar biasa Allah kita. God is faithful and God can do great miracle in our life. Amen and amen. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, berkati offering kami, berkati persembahan kami, persepuluhan, pemberian offering anak-anak-Mu Tuhan, pemberian kasih, mungkin ada donation Tuhan, mungkin ada hati yang Engkau jamah, Engkau gerakkan pada malam ini untuk memberkati pelayanan-Mu, gereja-Mu Tuhan. Berkati setiap hati, dan saat mereka memberi, saat anak-anak-Mu memberi, kami berdoa Engkau buka pintu langit di surga, berkati hidup mereka, curahkan berkat-Mu yang luar biasa. Saat mereka memberi, Engkau Tuhan memberikan mereka suatu berkat penerobosan, berkat kemakmuran, berkat sukacita, berkat kehidupan, berkat keuangan dalam hidup mereka. Biar berkat-Mu mengalir dengan luar biasa di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang memberi kepadamu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Silakan saudara-saudara ambil waktu untuk beri. Kita sekarang kan kita lakukan online giving. So kita beri kepada Tuhan. Tuhan melihat hatimu dan tanganmu, dan Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amen. Amen.
Praise God. Malam ini waktu yang saya ada, pada malam ini saya mau ya hanya 30 menit ya khotbah saya pada minggu malam. Mari kita baca Yohanes 7 ayat 37 hingga 39. Yohanes, John chapter 7 verse 37 to 39. Ini yang saya khotbahkan pada waktu pagi juga, melainkan kalau Shikaena khotbah pagi, jadi malam saya khotbahkan firman Tuhan. Jadi topiknya lain, topik saya lain. Tapi kalau saya khotbah pagi, itu juga bahan khotbah atau topik yang saya khotbahkan pada waktu malam, supaya kita mendapat makanan firman Tuhan yang sama, ya. Tapi bezanya, saya bukan khotbah seperti tadi pagi, ya. Karena saya ada nota. Tapi biasa kalau saya khotbah, saya ikut ya pimpinan Roh Kudus, ya. Saya hanya flow dengan Roh Kudus. Teks yang sama, nota yang sama, tapi kadang-kadang pembawaan itu berbeda karena Roh Kudus dia bergerak dan berjalan berbeda, saudara-saudara, ya. Bukan secara kita panggil verbatim, ya, word for word kita khotbahkan. Dan saya bukan pendeta yang baca khotbah saya, ya. Saya hanya lihat nota saya, ya. Tapi saya tidak baca khotbah saya. Dan ini masalahnya saya kadang-kadang kalau ada orang suruh saya mengajar, karena kalau mengajar teaching is different, ya. Saya struggle kalau saya teaching, ya, karena susah saya mau ikut nota saya. Tapi itu cara saya sudah bertumbuh seperti itu, ya. Tapi yang saya melihat itu kalau Roh Kudus bekerja, biarpun topik yang sama, subjek yang sama, khotbah yang sama, tapi karena jemaat yang mendengar, yang melihat, jemaat yang ikut ibadah, kadang-kadang kita ada pergumulan-pergumulan yang berbeda-beda. Kita ada masalah-masalah yang berbeda-beda. Kita ada pertanyaan-pertanyaan, questions yang berbeda-beda. Jadi Roh Kudus itu melayani, dia bawa ini, apa yang saya khotbahkan, dan dia akan membawa itu ke dalam dirimu, dan biar engkau diberkati. Haleluya, haleluya. Di Yohanes 7, Yesus mengikuti suatu perayaan, satu feast, ya, perayaan orang Yahudi, the Feast of Tabernacle, satu perayaan tabernakel luar biasa sekali di Jerusalem, karena banyak orang berkumpul, ribuan orang berkumpul datang dari merata tempat ke Jerusalem untuk merayakan ini setiap tahun, karena ini satu perayaan yang luar biasa, saudara-saudara. Ada orang mengatakan bahwa perayaan ini dipanggil glorious celebration, satu perayaan yang luar biasa, yang penuh dengan kegirangan, penuh dengan lagu-lagu, tarian, mainan instrumen musik. It's a glorious celebration. Dan ribuan orang Yahudi datang dari tempat-tempat yang lain, tempat-tempat yang jauh, kota-kota yang jauh, datang ke Jerusalem untuk menghadiri pesta ataupun perayaan tabernakel ini, the Feast of Tabernacle. Dan ini adalah salah satu perayaan yang Yesus hadiri, karena ada sesuatu rencana Tuhan yang luar biasa untuk orang Yahudi, dan kita juga pada hari ini mengerti bahwa apa sebabnya Yesus datang, kenapa, tujuan apa, rencana apa Tuhan Yesus ada pada hari ini. Haleluya. Di ayat 37 katanya pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, di sini di suatu perayaan yang
luar biasa ini, glorious celebration. Orang banyak berkumpul merayakan perayaan ini, menjadi suatu tradisi bagi orang Yahudi setiap tahun. Mereka akan merayakan ini selama 7 hari. Dan sebenarnya pada hari terakhir itu adalah hari ke-8. Nomor 8 itu penting karena nomor 8 itu di dalam biblical numbers, ya. Di dalam Alkitab nomor 8 itu melambangkan hari yang baru, ataupun lembar yang baru, ataupun kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. It's a new beginning. Jadi pada hari terakhir, puncak perayaan itu, ya, Yesus datang ke situ. Mereka merayakan ini selama 7 hari lamanya. Awal pagi mereka mulakan perayaan, ya, dan dengan daun palma, dengan tarian, dengan lagu-lagu, memuji menyembah Tuhan, mengingati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka, terutamanya sewaktu mereka berjalan di padang gurun selama 40 hari dengan Musa, 40 tahun dengan Musa di padang gurun. Mereka mengingati bagaimana Tuhan memelihara mereka dan juga memberikan makan dan minum kepada mereka. Ada batu yang mengikut mereka, batu karang, the rock yang mengikuti mereka. Dan Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 4 bahwa batu karang itu adalah Yesus, Tuhan Yesus sendiri. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Di dalam perayaan ini, orang banyak berkumpul dan para imam akan berada di situ memimpin perayaan ini. Dan salah satu daripada imam itu akan mengambil tempayan, a golden jar, satu tempayan emas, ya. Dan di bawahnya, ini cuma ilustrasi ya saudara-saudara. Mungkin tempayannya lebih besar dari ini, ya. Tapi ini cuma ilustrasi. Dia akan bawa tempayan ini dan dia akan turun, mengikuti tangga, turun ke bawah kolam Siloam. Ya, interesting ya, kolamnya berada di bawah dari temple, bait Tuhan. Mereka akan turun ke bawah kolam Siloam, dan imam itu dia akan mengambil air dengan tampayan itu, ya, dengan bejana itu. Dia akan penuhi air dan dia angkat kembali air ini, dia naik kembali ke temple atau ke bait Tuhan. Dan setelah sampai ke atas situ, dia akan tuang air itu, atau dia akan jatuhkan airnya, dia akan tuang air itu ke lantai atau ke tanah, sambil mereka bersorak memuji Tuhan dan membaca Mazmur 117 pada waktu itu, sambil mereka memuji Tuhan. Dan mereka lakukan ini selama 7 hari. Setiap hari imam itu akan turun ke bawah, ke kolam Siloam, dan dia ambil air dan angkat lagi kembali. 7 hari, 7 kali mereka lakukan ini dengan penuh perayaan. Tapi di puncak perayaan ini, di hari terakhir perayaan ini, di mana Yesus telah datang, sama juga imam itu akan turun ke kolam Siloam, dan dia akan, ya, bawa tempayan ini atau tempayan ini atau bejana ini ke bawah kolam itu. Tapi kali ini dia tidak akan penuhi air, dia tidak akan ambil air, tapi dia akan kembali ke atas, ke temple, ke rumah Tuhan. Lalu dia akan lakukan ini juga, seolah-olah dia tuangkan air. Tapi kali ini tidak ada air yang keluar, saudara-saudara, karena tidak ada air yang dia ambil. Dia tidak penuhi air ini di hari terakhir, di puncak perayaan itu, ya, puncak perayaan. Jadi dia tuangkan air itu, tapi kosong, tidak ada air. Lalu apa yang terjadi? Karena tidak ada air yang keluar, mereka akan baca Yesaya 44. Kita pergi ke Yesaya 44. Yesaya 44, kita baca dari ayat
2 hingga 4. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Jangan takut hai hambaku Yakub, dan hai Yeshurun yang telah kupilih. Yeshurun juga bermaksud Mesia, hamba Tuhan. Sebab ayat 3, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon ganda rusa di tepi sungai. Luar biasa. Imam tuang ini tidak ada air, tapi mereka menyebut firman Tuhan ini di dalam Yesaya 44 ayat 2 hingga 4. Di hari terakhir, hari puncak itu juga disebut Hosana Rabbah. Hosana Rabbah. Hosana bermaksudnya selamatkan kami sekarang. Save now, save us now. Hosana maksudnya selamatkan kami sekarang. Dan Rabbah bermaksud besar ataupun great, besar. Jadi Hosana Rabbah itu bermaksud hari yang besar untuk diselamatkan. Oh, the great save now day. Hari yang besar untuk diselamatkan. Jadi di dalam pemikiran Yahudi, kalau saat mereka merayakan ini, mereka mengikuti tradisi ini selama 7 hari. Mereka mengambil air, bawa ke atas, tuang air itu, mengingati pekerjaan Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara mereka di padang gurun selama 40 tahun, menjaga mereka. Tapi hari yang terakhir, puncak perayaan itu, tidak ada air yang dituang. Bermaksud mereka sudah masuk perjanjian, tanah perjanjian, dan batu karang yang mengikuti mereka itu sudah tidak ada lagi karena mereka sudah ada di tanah perjanjian. Tapi walaupun di tanah perjanjian mereka memerlukan air, mereka memerlukan hujan untuk memberkati tanah mereka, untuk membuatkan mereka dapat bercucuk tanam sehingga mereka dapat menuai untuk tanaman mereka. Jadi di hari puncak itu, saat mereka satu lagi nama Siloam itu bermaksud yang diutus, the sent one, yang diutus ataupun diutus, tapi yang diutus. Jadi di dalam nama-nama ini, di dalam maksud perkataan ini ada sesuatu message yang tersembunyi di dalam nama-nama ini dan apa yang mereka lakukan, seperti Hosana Rabbah, Siloam, puncak perayaan hari yang ke-8. Apa maksudnya di sini? Nah, saudara-saudara, setelah mereka yang dituang itu, mereka sudah sebutkan atau membaca Yesaya 44 ayat 2 hingga 4, bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya, mencurahkan airnya kepada yang haus dan membuatkan mereka bertumbuh dan semuanya. Dan setelah mereka baca Yesaya 44 ayat 2 hingga 4, semua orang ini, ribuan orang yang hadir di situ akan diam senyap, tundukkan kepala mereka dan mereka berdoa. Nah, bayangkan saudara-saudara, ribuan orang di tempat itu dengan penuh perayaan, tarian, nyanyian, lagu, gendang, kecapi, apa semua pun. Tapi setelah mereka membaca Yesaya 44 ayat 2 hingga 4, semuanya akan senyap dan mereka akan tunduk kepala dan mereka akan berdoa di dalam hati mereka. Bayangkan bagaimana senyapnya, diamnya semua orang di situ. Tidak ada orang yang buat bisik. Di waktu itulah Tuhan Yesus berdiri di sana. Di waktu itulah, ayat 37 Yohanes 7, di hari terakhir, yaitu puncak perayaan, setelah mereka baca Yesaya 44 ayat 2 hingga 4, setelah mereka berada di dalam keadaan yang senyap, yang sunyi,
Mereka berdoa dalam hati. Tiba-tiba Yesus berdiri dan berseru. Wow. Declare, he cried. Jesus stood and cried. Di waktu mereka berdiam dan berdoa. Bayangkan saudara, sewaktu Yesus berseru, saya percaya semua telah mendengar seruan Yesus. Dan memang ya terkejut ya, Indonesia kata kaget. Wah, heran mereka, dari mana suaranya? Sudah bertahun-tahun kita merayakan perayaan ini, tidak ada yang sesuatu terjadi. Tapi hari ini lain daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Hari ini ada suara yang berseru. Yesus yang dicari-cari oleh ahli hukum Taurat, yang dicari-cari oleh orang Farisi yang mau ditangkap. Tapi Yesus datang dan Yesus berseru saat mereka senyap dan mereka berdoa. Yesus berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah saudara-saudara, apa yang mereka doakan? Ada dua perkara mereka doakan. Dan itulah sebabnya Yesus berseru. Karena apa yang mereka doakan. Yang pertama, mereka doakan untuk hujan atau air hujan datang. Mereka berdoa supaya Tuhan berikan kami air. Ya Tuhan, batu karang yang mengikuti kami di padang gurun dulu sudah tidak ada. Tidak ada air yang keluar dari batu ya Tuhan, karena Musa sudah tidak ada. Batu karang sudah tidak ikut kami lagi ya Tuhan. Kami minta Tuhan kirimkan air dari surga. Kirimkan hujan dari surga Tuhan. Itu yang mereka doa saudara-saudara. Yang kedua, mereka berdoa untuk pemerintah Tuhan turun. Pemerintahan Tuhan datang ke dalam hidup mereka. Maksudnya mereka berdoa supaya Tuhan mengirimkan Mesias. Tuhan mengirimkan Dia yang dijanjikan Tuhan untuk menjadi juru selamat, untuk menjadi Mesias, menjadi yang diutus untuk ya memerintah kehidupan mereka dan tanah mereka. Jadi dua perkara mereka doakan. Air, hujan untuk memberkati mereka, tanaman mereka, dan juga Mesias. Ini yang Yesus serukan. Bertahun-tahun lamanya mereka berdoa, bertahun-tahun lamanya mereka melakukan tradisi ini. Tapi pada kali ini Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata, kamu sudah berdoa bertahun-tahun, kamu sudah meminta Tuhan untuk menjawab doa Anda. Kata Yesus, hari ini doamu terjawab. Inilah aku, air yang hidup. Inilah aku, Mesias yang kamu doakan, yang kamu minta setiap tahun, setiap kali merayakan perayaan tabernakel ini. Wah, luar biasa saudara-saudara. Maksudnya Yesus sedang berkata kepada mereka, sini aku, inilah aku, inilah yang kamu sedang doakan. Datang kepadaku, Yesus berkata. Walaupun barangkali air tidak keluar lagi, tapi Yesus berkata, air itu adalah aku. Akulah air yang hidup. I am the living water. Dan Yesus berkata, siapa yang percaya kepadaku, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara-saudara, yang saya mau sampaikan malam ini, mungkin kita sudah penat lelah dengan tradisi-tradisi yang kita lakukan. Setiap tahun keluar masuk, ya. Kalau saya ingat Christmas, saudara, setiap tahun kita nyanyi jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Tahun depan lagi jingle bell, tahun depan lagi jingle bell, tahun depan lagi jingle bell, joy to the world, joy to the world. Masuk gereja tengah malam, keluar gereja tengah malam. Setiap tahun, tapi hidup tidak berubah, saudara. Karena kita hanya melakukan tradisi, tapi kita tidak menerima Dia. Kita tidak hidup bagi Dia. Kita tidak datang kepada Dia. Kita tidak minum dari Dia. Sehingga aliran air hidup itu mengalir di dalam kehidupan kita. Yang kita perlukan, saudara-saudara, yang kita butuhkan, saudara-saudara, adalah Dia. Bukan tradisi yang kita lakukan setiap tahun. Dia. Dialah yang memberikan kita hidup. Dialah yang membuatkan aliran-aliran air hidup mengalir dalam kehidupan kita.
Aliran-aliran air hidup itu berbicara tentang sukacita. Hidup yang penuh berkelimpahan, hidup yang penuh kemenangan, hidup yang sebenar-benarnya yang dijanjikan Tuhan, hidup yang penuh dengan kehidupan Tuhan, ketenangan, damai sejahtera, apapun yang kita mau sebutkan, saudara-saudara, inilah Dia, Yesus sendiri. Sebenarnya Yesus berdiri di tengah-tengah kita. Yesus berdiri di tengah-tengah kita. Ada saudara, teman dari gereja, message saya katanya, pastor tolong doa, karena saya sangat terbeban, saya sangat kecewa, saya rasa sangat terasing, dia katakan kepada saya. Dan saya ingat firman Tuhan dalam buku Mazmur 34:18. Katanya Tuhan itu dekat kepada mereka yang remuk, yang kecewa, yang patah hatinya. Oh, dia sangat diberkati. Katanya, ya pastor, saya lupa firman ini. Saat saya baca, pastor kirim, saya baca, saya nangis. Katanya, saya lupa bahwa Tuhan itu dekat dengan saya, saudara-saudara. Tuhan ada bersama denganmu. Datanglah kepada Dia. Dengarlah undangan Tuhan Yesus ini, katanya, siapa yang haus? Barang siapa yang haus. Banyak orang haus di luar sana. Haus, apakah kehausanmu, saudara-saudara? Banyak orang hidupnya kering, walaupun setiap minggu dia ada di gereja, walaupun setiap hari dia baca Alkitab, setiap hari dia berdoa, tapi kering. Kenapa? Karena itu hanya seperti satu tradisi yang dilakukan dalam kehidupannya, suatu perlakuan agamawi saja, bukan suatu yang realitas. Datanglah kepada Dia. Dengar undangan Yesus, datang kepadaku. Barang siapa haus, datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya, saudara-saudara, percaya kepada Dia. Percaya kepada Dia. Karena katanya kalau kita percaya kepada Dia, hati kita ini akan ada aliran-aliran air yang hidup. Ayat 39 yang dia maksudkan itu adalah Roh Kudus yang akan diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi Roh Kudus hanya diberikan kepada mereka yang percaya. Roh Kudus yang menjadi suatu air sungai yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sungai sukacita, sungai kemenangan, sungai penerobosan, sungai mujizat, sungai apa saja yang kita perlukan, saudara-saudara. Itulah yang Roh Kudus akan bawa dalam kehidupan kita. Oh, haleluya. Haleluya. Nah, saya tidak tahu pun masalah apa yang Anda alami. Pergumulan apa, saudara-saudara? Situasi apa yang saudara alami hari ini? Tapi saya percaya kalau saudara datang kepada Yesus, berikan hidup saudara kepada Tuhan Yesus, Dia akan memberkati dan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Anda, saudara-saudara. Saat pandemik ini, saudara-saudara, seperti suatu message Tuhan mau berikan kepada kita bahwa dekatkanlah dirimu kepadaku, kata Tuhan. Berikanlah dirimu kepadaku, kata Tuhan. Bertobatlah, ubahkanlah hidupmu. Dalam saat pandemik ini, Tuhan, kita hidup di dalam waktu-waktu yang sangat-sangat bahaya, saudara-saudara. Sangat-sangat bahaya. Hiduplah bagi Yesus. Memang benar, hidup dalam dunia ini adalah hidup sementara. Waktu kita di dalam dunia ini adalah waktu yang pendek, saudara-saudara. Datanglah kepada Yesus. Minumlah dari Tuhan Yesus. Berdoalah, baca firman Tuhan, luangkan waktu dalam hadirat Tuhan. Saya percaya banyak yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupanmu. Jawaban-jawaban dan juga mujizat-mujizat yang Anda perlukan, Tuhan akan lakukan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapak, saya berdoa untuk anak-anakmu yang mendengar firman Tuhan ini. Saat mereka mendekat kepada Engkau, saat mereka memberikan hidup mereka kepadamu, Tuhan, saat mereka percaya dan juga menyahut undangan Yesus untuk datang kepadanya dan minum, dan percaya kepadanya sehingga sungai aliran hidup akan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati mereka, seisi rumah mereka, anak-anak mereka, pekerjaan mereka. Berkati hidup mereka, Tuhan. Lindungi, pelihara Tuhan. Saat mereka berjalan, saat kami semua berjalan bersama dengan Tuhan. Terpuji namamu. Berkati mereka. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin. Amin.
Tuhan berkati Anda dan kita akan jumpa minggu depan. God bless you all.